Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Koiri dengan 3 NIM digit terakhir saya 009. Saya berasal dari kelas A jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Finite State Machine dengan State Flow di MATLAB atau Simulink yang merupakan tugas keempat dari praktikum dasar sistem kontrol. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Finite State Machine atau bisa disingkat FSM. FSM adalah model sistem yang terdiri dari beberapa keadaan atau stage, dan setiap keadaan menggambarkan kondisi tertentu dari sistem, dan sistem dapat berpindah dari satu stage ke stage lain berdasarkan kondisi atau perintah. Nah, biasanya digunakan untuk memodelkan perilaku sistem yang berubah-ubah seperti lampu lalu lintas, sinyal belok atau lampu sen, lalu ada pemutar musik. Nah, di sini FSM itu membantu kita untuk memahami logika berpindah antar kondisi terjadi secara otomatis atau teratur. Oke, setelah itu state flow dalam MATLAB. State flow sendiri merupakan salah satu fitur di MATLAB atau Simulink dan digunakan untuk membuat diagram logika berbasis state machine. Di mana state flow kita dapat memvisualisasikan perubahan kondisi sistem dengan diagram transisi antar stage atau antar keadaan. Nah, setiap blok itu mewakili satu kondisi, dan panah itu menunjukkan arah perpindahan antar stage-nya. Dan dia dapat diintegrasikan dengan Simulink untuk membuat simulasi otomatis. Dan setiap blok itu mempresentasikan stage atau kondisi sistemnya. Lalu di sini saya akan memberikan 3 contoh dari FSM itu sendiri. Yang pertama ada traffic light system, yang dimana dia itu sistem lampu merah yang sering kita temui di jalanan, yang dimana dia terdiri dari sistem itu terdiri dari 3 stage yang terdiri warna merah, kuning, dan hijau. Nah, jadi di sini kan ada transisi dilakukan secara otomatis. Jadi kan kalau yang bisa kita ketahui lampu merah di jalan itu dia kan secara otomatis ya. Jadi berganti dari antar warna itu secara otomatis, nggak dengan waktu yang udah ditentukan gitu. Jadi nggak yang manual. Nah, ini kan dilakukan secara otomatis dengan waktu tertentu. Tujuannya untuk menunjukkan pergantian lampu lalu lintas secara berurutan. Jadi lampu lalu lintas yang ada di jalanan itu juga itu menggunakan dan bisa dijelaskan oleh FSM ini. Yang kedua ada turning signal system. Nah, dia deskripsinya sistem memiliki 3 stage, yaitu idle, left, dan right. Nah, ini tuh untuk yang kedua ini seperti di lampu sen kendaraan, di mana dia tuh ada di 3 stage. Yang idle itu posisi ketika lampu sennya di tengah, yang dia tuh ya udah diam di tengah gitu, lagi nggak jalan. Terus left dan right itu yang kayak ke kanan dan ke kiri gitu. Oke, di sini transisi bergantung pada tombol sen kiri atau kanan, yang berarti dia tuh nggak secara otomatis, tapi dia manual, dikendalikan oleh si pengemudi atau si pengendaranya kan. Tujuannya adalah menampilkan cara kerja lampu sen kendaraan secara bergantian. Lalu di contoh yang ketiga tuh ada MP3 player system, di mana dia tuh terdiri dari 3 stage, yang dimana stop, play, dan pause. Jadi kan kalau misalkan teman-teman notice, dia tuh ada fitur buat nge-stop lagu, untuk memulai lagu, dan untuk nge-pause lagu. Nah, transisi ini bergantung pada tombol yang ditekan pengguna. Berarti, lagi-lagi ini tuh sistemnya manual, bukan otomatis seperti traffic light. Nah, terus tujuannya adalah memahami penerapan state flow untuk sistem interaktif. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada state actions. Nah, state action itu apa sih? Nah, di sini ada jenis tindakan pada stage nih. Di sini, yang pertama ada entry, yaitu dijalankan saat masuk ke dalam stage-nya. Yang kedua ada during, yaitu dijalankan selama berada di stage. Lalu yang ketiga ada exit, dijalankan saat keluar dari stage. Nah, konsep ini tuh penting untuk melihat perilaku sistem di setiap tahapannya itu seperti apa. Kita lanjut. Lalu di sini ada integrasi state flow dan Simulink. Langkah umum itu pertama-tama kita buka Simulink terlebih dahulu dan tambahkan blok charts atau state flow. Lalu yang kedua buat stage dan transisi sesuai desain dan juga kebutuhan yang kita inginkan. Lalu yang ketiga hubungkan input-output dengan blok Simulink, bisa seperti sensor, lampu, dan lain-lain. Lalu yang keempat, jalankan simulasi dan amati hasil perubahan stage-nya seperti apa. Oke, kita udah masuk ke bab kesimpulan untuk yang PPT awal ini, di mana kesimpulan yang pertama itu adalah state flow memudahkan perancangan sistem logika berbasis keadaan. Yang kedua, dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti lalu lintas, sinyal, dan sistem musik. Yang ketiga, integrasi dengan Simulink membuat simulasi lebih realistis dan interaktif. Oke, sekarang kita langsung aja buka MATLAB dan kita langsung ke Simulink-nya. Ini kebetulan saya tadi udah buka. Nah, seperti ini, dia udah di tampilan Simulink. Kita langsung ke yang ini, yang di bawah new.
Lalu kita ke stage chart, kita pilih yang blank charge, kita loading dan tunggu sebentar. Oke, ini kita besarin. Nah, di sini pertama saya mau ngasih contoh yang lampu merah lalu lintas. Kita klik ini. Nah, ini kita besarin aja. Seperti ini. Terus habis itu, ini kita isi dulu. Atau ini tuh nanti kita akan bikin 3 stage ya. Karena kan lampu traffic light yang di lampu merah itu ada 3 warna. Nah, di sini saya akan namakan berhenti. Oke. Terus di bawahnya, sebentar. Nah, kursornya agak bermasalah ya. Di sini saya klik entry, terus sama dengan di sini saya akan ini merah. Merahnya itu sama dengan 1. Terus titik koma. Terus di sini kuning itu sama dengan 0. Titik koma lagi. Terus hijau tuh dia di sini sama dengan 0. Titik koma lagi. Nah, maksudnya di sini tuh apa? Jadi kan untuk berhenti itu dilambangkan oleh lampu merah kan. Nah, jadi di sini tuh ketika di entry yang ini dia tuh yang aktif yang nanti lampu merah ini. Nah, nanti di entry kedua atau di yang si ini di stage, mohon maaf, di stage yang pertama ini lampu merah yang aktif. Di stage yang kedua itu nanti lampu kuning. Makanya nanti di stage kedua tuh lampu kuning yang bernilai 1 ya, dan di stage ketiga tuh lampu hijau yang bernilai 1. Setelah ini bisa kita copy aja. Nah, ini kita copy seperti ini, kita copy lagi. Nah, ini kan berhenti, ini kita ganti namanya. Ini kan kalau lampu kuning itu biasanya kita lambangkan tuh hati-hati ya. Kita sebutnya, kita di sini ganti namanya. Jadi hati-hati. Ini takut error. Nah, begini. Terus yang ini jangan lupa ganti ini 0 yang kuning yang jadi 1 seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu ini jalan kan hijau ya. Berarti ini kita ganti kata penamaannya jadi jalan. Oke, setelah seperti ini, yang ini kita ganti ini 0, yang hijaunya jadi 1. Setelah seperti ini kita tarik panah seperti ini. Nah, kita tarik panah dulu ini ke sini. Jadi yang stage 1 ini ditarik panah ke stage 2 dan stage 2 ke stage 3 dan dari stage 3 ke stage 1 lagi. Di sini saya akan memberi waktu atau jeda waktunya itu sekitar 35 second. 35 sek. Nah, teman-teman di sini untuk dari 35 ke sek ini pakai koma ya, karena kalau nanti dia pakai titik tuh nanti jadinya error gitu. Oke, udah seperti ini. Yang ini saya mau ngasih 10. After 10 second maksud saya. Terus yang ini after 10 second juga. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, kita tuh bisa dilihat di sini kan error ya. Nah, kita klik yang ini nih. Nah, dia nanti akan berubah seperti ini. Ini kita geser aja nih. Set. Nah, dia nanti di sini tuh menampilkan portnya kayak yang berhenti atau yang merah ini dia nanti port berapa, ini port berapa. Ini bisa kita atur nih di bagian sini. Nah, ini bisa kita langsung running aja gitu. Kita coba running dulu. Tapi nanti untuk yang port di sini disesuaikan lagi teman-teman. Nah, di sini ini bisa kita atur buat kayak supaya kita bisa melihat lebih jelas ke debug.
Nah, ini bisa kita ganti yang tadinya fast, bisa kita ini ke medium, ke slow, atau ke yang lainnya. Nah, ini udah kita ganti ke medium, kita bisa running lagi. Nah, jadi dia tuh bisa kita lihat yang biru-biru tadi tuh kayak dia tuh menunjukin loh ini kita tuh udah benar belum itu kan yang tadi dia dari biru terus dari stage 1 pindah ke stage 2 terus pindah ke stage 3 berarti kalau udah kayak gitu dia artinya udah benar nih dan udah berhasil. Nah, setelah itu bisa kita sesuaikan untuk port di sini sesuai yang kita inginkan gitu kan. Nah, di sini kan kita sesuai urutan aja lah ya. Ini kan buat yang berhenti atau merah kita di port 1 berarti ini kita ganti ke port 1. Nah, untuk yang hati-hati atau kuning kita di port 2, kita ganti ke port 2 dan untuk yang jalan atau hijau kita ganti port 3. Nah, udah sesuai. Nah, setelah ini kita langsung keluar aja ke sini, kita klik yang ini kita keluar dari sininya. Nah, dia nanti tampilannya seperti ini dan untuk port-portnya dia udah sesuai ya, sesuai yang tadi kita atur. Yang dimana merah pertama, kuning kedua, hijau ketiga. Nah, setelah seperti ini tuh ini kita mau ngapain sih dan buat apa gitu. Nah, kita akan langsung terapkan gitu kan ke penerapannya nih yang saya notice di bagian sini nih tadi. Yang dimana nih hubungkan input output dengan blok Simulink. Kita tuh akan menghubungkan dengan blok yang ada di Simulink-nya. Nah, di sini saya akan hubungkan dengan lampu. Ini kita ke ini simulasi ke library browser. Di sini tinggal kita klik aja lampu. Kita cari seperti ini. Nah, kita klik yang ini. Ini kita pilih 3 biji ya lampunya. Karena kan merah, kuning, hijau. Ini bisa kita copy sih sebenarnya. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini setelah ini kita ganti, klik 2 kali, kita ganti nih untuk warnanya. Ini kita ganti merah. Set. Ini merah juga. Oke, kita oke. Terus ini kuning. Warna kuning ini ya. Kita set. Lalu ini standar. Ini kuning juga kita set. Lalu kita oke. Oh. Sebentar. Set. Nah, oke. Terus yang ini hijau. Tinggal yang hijau, ini udah hijau berarti tinggal yang bawahnya. Ini setting. Oke, ini udah kalau udah seperti ini artinya dia udah selesai ya. Nah, kita lanjut ke contoh kedua. Ini kita new. Mungkin teman-teman bisa save dulu ya kalau misalkan takut hilang. Nah, ini untuk yang kedua pun sama seperti tadi. Ini kita ke sini. Kita ke state chart. Nah, yang kedua ini kita akan memodelkan yang lampu sen. Dia tuh sebenarnya masih mirip-mirip kayak yang tadi. Cuman beda penamaannya aja. Jadi nggak beda jauh sebenarnya. Ini kita ke stage, ini kita ke blank chart lagi seperti tadi. Oke. Ini kita langsung aja. Ini kita atur dulu. Nah, terus di sini untuk namanya di sini saya akan namakan idle. Nah, ini untuk yang di sini tar dulu untuk entry ini sama dengan terus di sini saya akan menggunakan left dan right. Kenapa left dan right kan kalau misalkan lampu sen itu kan cuman ada kanan atau kiri gitu kan. Nah, di sini untuk yang idle ini dia 0 karena dia kan di tengah-tengah ya, jadi nggak kanan atau nggak kiri. Ini juga 0. Nah, seperti ini bisa kita copy lagi, kita atur. Nah, ini kita ini belok kiri aja, belok kiri. Nah, untuk yang ini dia belok kanan. Oke. Nah, untuk yang belok kiri dia left-nya kita kasih 1.
Terus kalau yang kanan, yang right-nya yang kita kasih 1. Kayak seperti ini. Terus kita kasih panah aja, sama seperti tadi. Nah, ini panah, ini ke sini panahnya. Yang dimana stage 1 ke stage 2, stage 2 ke stage 3, stage 3 ke stage 1. Di sini saya akan kasih untuk waktunya. Di sini dulu. After saya mau ngasih 4 detik, 4 second. Di sini pun sama. After 4 second. Di sini pun sama. After 4 second. Oke, udah seperti ini. Bisa kita, ini jangan lupa nih, kalau error kayak gini artinya tadi kita harus klik yang ini. Nah, tinggal kita running. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya supaya lebih jelas. Saya mau coba ganti speednya ke yang slow supaya lebih terlihat. Oke, ini udah sesuai ya, sesuai yang kita inginkan. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu yang play musik, yang alat musik itu. Ntar saya lupa namanya tadi apa ya. Yang ini loh. Nih, MP3 player system. Oke, kita akan masuk ke yang itu. Nah, ini kita ini aja. Ini kita save dulu deh. Kita save. Part ini tugas 4. Ini yang part 2. Nah, sekalian saya save ya teman-teman, takut nanti hilang. Terus ini kita ke Neo baru lagi. Terus ini kita masuk lagi ke, ini kita perbesar dulu. Ini kita klik yang ini, ke stage chart. Sebentar. Stage chart. Ini ke blank chart. Oke. Ini sama ya kurang lebih kayak tadi. Di sini saya akan ngasih ininya stop. Karena kan kalau yang musik itu dia ada stop, jeda, sama play. Di sini saya akan ngasih namanya stop, terus entry sama dengan display dia stop part. Ini tanda stop part. Oke. Oh iya, ini kurang ininya. Nah, udah seperti ini. Jangan lupa titik koma, terus is playing itu dia sama dengan 0. Titik koma lagi. Loh, ini kok. Nah, sama dengan 0 seperti ini. Ini bisa kita copy aja kayak tadi supaya cepat ya. Oke. Ini kita bisa tarik-tarikin dulu aja. Ini kayaknya kedekatan deh. Aduh. Ini salah arahnya. Sebentar. Nah, pastikan arahnya benar dan tepat ya teman-teman. Lalu setelah ini di sini saya ganti
Di sini saya ganti jadi play, ini pause. Ini pause. Nah, di sini saya akan ngasih sama dengan 1, dan di sini 0 karena dia nggak mutar ya, nggak memulai kalau misalkan di kondisi pause sama stop. Dan untuk waktunya di sini saya akan ngasih 10 second semua. Nah, ini after 10 second. Oke. Untuk yang di sini after 10 second. Oke, lanjut ke sini after 10 second. Oke. Nah, udah selesai nih, seperti ini istilahnya untuk modelnya gitu kan. Kita langsung masuk lagi aja ke simulasi, kita running. Oh iya, nih kalau ada kayak gini jangan lupa kita klik yang ini nih, yang resolve undefined symbol. Nah, dia nanti akan benar. Dia nggak akan error lagi, maksudnya di sininya gitu, nggak ada tanda peringatan lagi. Ini kita running. Nah, ini bisa saya ganti dulu untuk ininya. Nah, teman-teman, kalau misalkan ini saya udah selesai semua, dan kalau misalkan udah selesai, kita langsung aja save lagi aja ya. Kita save. Dan ini untuk yang contoh ketiga saya pun udah selesai. Terima kasih atas perhatian yang sudah ingin belajar dan mendengarkan yang sudah saya sampaikan, dan mohon maaf jika saya masih banyak kekurangan dan kesalahan saat saya menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.